Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bahrudin yang telah memberikan dukungan melalui Saweria. Dalam video ini kami akan melanjutkan event Secret Wars 2. Agar kalian tidak bingung dengan cerita ini, kami sarankan tonton dulu video-video pada playlist Beyonder. Linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Di sebuah klub malam, ada Puma alias Thomas Fireheart yang ingin membunuh Beyonder. Saat ini, segala sesuatu telah selaras secara amat pas dengan Puma. Keseluruhan kekuatan multiverse sedang dialirkan melalui dirinya. Berkat penyatuan ini, Puma menjadi amat sangat kuat dan punya peluang membunuh Beyonder. Di sana ada pula Spider-Man Peter Parker yang tidak ingin terjadi pembunuhan. Jadi dia berusaha menghentikan Puma. Peter menerjang Puma serta mengikatnya dengan jaring. Upaya ini tidak ampuh. Puma sedang menyatu dengan multiverse sehingga telah menjadi jauh lebih kuat. Dengan gampangnya dia melemparkan Peter serta merobek jaringnya. Maka Peter mencoba membawa Beyonder pergi. Tindakan ini juga gagal. Beyonder melepaskan diri dari Peter karena dia memang bersedia mati di tangan Puma. Semua ini membuat Peter menganggap Beyonder dan Puma sudah gila. Peter juga bilang Puma sebenarnya tak bisa membedakan antara kenyataan atau manipulasi oleh Beyonder. Kata-kata Peter sempat membuat Puma ragu dan terdiam sebentar. Namun Beyonder menyuruhnya bertindak, maka Puma pun dengan cepat mencakarnya. Secara mengejutkan, serangan Puma tidak membuat Beyonder mati. Puma merasakan kekuatannya melemah. Dia tentu bingung, sedangkan Beyonder memberi penjelasan. Ketika tadi Puma mengalami keraguan, koneksinya dengan multiverse terputus. Sehingga kekuatan Puma menurun drastis dan kembali ke kondisi awal. Koneksi tersebut tak bisa tercipta lagi. Satu-satunya kesempatan Puma untuk membunuh Beyonder telah berlalu dan tak akan terulang. Tanpa peningkatan kekuatan, Puma tidak cukup kuat untuk membunuh Beyonder. Tanpa adanya pembunuhan, Puma dan Beyonder gagal memenuhi peran masing-masing. Mereka berdua pun sama-sama merasa sangat kecewa. Ujung-ujungnya, Beyonder memilih pergi menghilang, meninggalkan Puma yang hanya bisa berdiri terdiam. Dalam komik Uncanny X-Men isu 202, Rachel Summers mengumumkan niatnya untuk menghabisi Beyonder. Rachel sendiri merupakan seorang mutan sekaligus memiliki kekuatan Phoenix Force. Dia tergabung dalam tim X-Men. Tetapi sekarang dia nekat pergi sendirian mencari Beyonder. Sedangkan para anggota X-Men lainnya menganggap tindakan Rachel ini berbahaya. Mereka mencemaskan keselamatan Rachel, jadi mereka bergegas menyusulnya. Di Pulau Alcatraz, Beyonder sedang merenung sendirian. Sambil melihat bunga di sana, dalam renungan ini, dia menyadari bahwa bunga tersebut beserta segala manusia dan planet bumi punya awal dan akhir. Mereka punya batas. Sebaliknya, Beyonder tidak terbatas. Beyonder punya awal tetapi tidak punya akhir. Meskipun begitu, Beyonder juga bertanya-tanya, mungkinkah dia juga punya akhir tapi belum dia ketahui. Di tengah renungan ini, Beyonder dihampiri oleh Rachel yang sudah berhasil menemukannya. Tanpa menunggu lama, Rachel memakai kekuatan Phoenix untuk menciptakan ledakan dahsyat. Rachel yakin ledakan ini akan mampu memusnahkan Beyonder. Tak disangka, seusai ledakan, Beyonder masih sehat walafiat, bahkan Pulau Alcatraz juga tetap ada. Dampak ledakan hanya terlihat dalam radius beberapa meter dari Rachel. Rupanya tadi Beyonder memang membatasi ledakan tersebut. Ini jelas membuat Rachel tercengang. Kepada Rachel, Beyonder mengaku tahu tujuan kedatangannya. Beyonder juga mengklaim tidak punya niat jahat. Kata-kata Beyonder tidak mengubah pendirian Rachel, yang kemudian menembakkan serangan energi lagi terhadap Beyonder. Hasilnya sama seperti sebelumnya. Rachel kaget melihat Beyonder tetap hidup. Dia pun menganggap ini mustahil. Sedangkan Beyonder mengatakan lebih mungkin bagi Rachel untuk menghancurkan universe dibanding menghancurkannya. Meskipun begitu, secara mengejutkan, Beyonder bilang akan memberi kesempatan bagi Rachel untuk membunuhnya. Beyonder tidak akan berusaha melindungi dirinya dari serangan Rachel. Bukan hanya itu saja, dia bahkan memberikan tambahan kekuatan bagi Rachel. Berkat tambahan dari Beyonder, kekuatan Rachel meningkat drastis. Saking besarnya pengaruhnya, Rachel tidak mampu berkata-kata ketika menjalani proses penguatan ini. Setelah proses tersebut tuntas, Beyonder mengungkapkan hal mengagetkan lainnya. Sekarang Rachel harus memilih antara menyerang Beyonder atau menyelamatkan X-Men. Saat itu X-Men memang telah tiba di kota San Francisco di dekat Alcatraz. Mereka sedang berada dalam bahaya, sebab Beyonder memunculkan beberapa Sentinel di dekat mereka. Tanpa bantuan Rachel, X-Men tidak mungkin bisa mengalahkan para Sentinel tersebut.
Setelah diberi pilihan ini, Rachel awalnya akan menyerang Beyonder, sebab dia menyadari mungkin tak akan mendapat peluang seperti ini lagi. Walaupun begitu, Rachel kemudian teringat bahwa X-Men sudah seperti keluarganya sendiri, jadi dia memilih mengabaikan Beyonder. Rachel berjuang membantu X-Men menghadapi para Sentinel, sampai akhirnya mereka berhasil melumpuhkan segala Sentinel tersebut. Setelah itu, Rachel terbang kembali ke Pulau Alcatraz. Di sana masih ada Beyonder yang memuji Rachel karena memilih menyelamatkan X-Men. Namun Rachel tidak merasa senang, melainkan menampar Beyonder. Rachel marah karena Beyonder telah menjadikannya boneka untuk hiburan. Saat itu Beyonder berusaha membenarkan tindakannya. Beyonder mengklaim dia sebenarnya bertujuan membuat diri Rachel menjadi lebih baik. Beyonder memang masih berharap bisa membantu orang lain menemukan peran mereka. Sayang sekali niat baik tersebut tidak mendapat respon positif. Rachel menegaskan bahwa Beyonder tidak boleh sembarangan melakukan hal semacam itu. Menurut Rachel, meskipun Beyonder berniat baik, segala yang diperbuat Beyonder justru adalah keburukan. Ujung-ujungnya Rachel terbang pergi meninggalkan Beyonder yang hanya bisa tertunduk lesu. Lagi-lagi, Beyonder telah gagal dalam upayanya membantu orang lain menemukan peran. Dalam komik Secret Wars 2 isu 8, di apartemen Owen Reese, Beyonder merasa frustasi akibat segala kegagalannya. Kondisi emosinya menimbulkan dampak yang dahsyat. Dia memancarkan energi yang melesat dari bumi ke angkasa lalu ke berbagai tempat di multiverse. Energi ini menyebabkan kehancuran di mana-mana. Misalnya meluluhlantakkan banyak sekali satelit dan planet. Untungnya ada Owen. Dengan gampangnya dia memperbaiki segala kehancuran tersebut. Owen juga tentu berusaha menenangkan Beyonder. Dia ingin membantu Beyonder agar tak lagi dilanda rasa frustasi. Dulu Owen juga pernah mengalami masalah mental, bahkan sampai menjalani terapi. Kini dia mencoba menerapkan metode terapi serupa pada Beyonder. Owen mengajak Beyonder menceritakan masa lalunya. Karena Beyonder berasal dari Beyond Realm, Owen memindahkan dirinya dan Beyonder ke tempat tersebut yang kini tampak kosong. Sebab keseluruhan isi Beyond Realm memang adalah Beyonder. Kepada Owen, Beyonder mengaku tidak banyak ingat sebelum peristiwa yang membuatnya tahu tentang multiverse. Owen penasaran tentang peristiwa tersebut. Maka Beyonder menampilkan kembali momen itu, yaitu terciptanya lubang kecil antara Beyond Realm dengan planet bumi universe utama. Owen mengintip melalui lubang tersebut dan sontak terkejut. Ternyata dia melihat kejadian di mana dirinya mengalami kecelakaan atom yang memberinya kekuatan super. Kejadian itulah yang menciptakan lubang menuju Beyond Realm. Dengan kata lain, segala aksi Beyonder diawali oleh perubahan Owen menjadi Molecule Man. Begitu tahu tentang ini, Beyonder bertanya apakah ini berarti Owen merupakan pencipta dirinya. Tentang hal itu, Owen mengaku tidak tahu menau. Owen lalu ingin berfokus pada segala yang telah dialami Beyonder. Jadi Beyonder pun bercerita, termasuk ketika dia menguasai dunia, jatuh cinta pada Dazzler, pertemuan dengan Doctor Strange, upayanya menemukan peran di dunia ini, serta keinginannya mengalami kematian di tangan Puma. Dia merasa marah, sebab segala yang dia lakukan selalu berujung kegagalan. Dia kini menganggap semua yang telah dia lakukan hanya buang-buang waktu saja. Jadi dia ingin pergi dari Beyond Realm. Owen menuruti kemauan Beyonder. Mereka berdua kembali ke apartemen Owen. Di sana, Owen segera dihampiri oleh Marcia Rosenberg yang mengaku mencemaskan keadaan Owen karena tadi dia menghilang. Owen pun bilang segalanya baik-baik saja. Kata-kata Owen membuat Beyonder semakin marah. Dia menegaskan bahwa segalanya tidak baik-baik saja. Semua di multiverse tidak utuh. Semuanya membutuhkan hal lainnya. Beyonder juga mengalami masalah yang sama. Tidak ada pemenuhan keinginan selama ada sesuatu selain Beyonder. Sekarang, Beyonder terpikir solusi yang mengerikan. Dia akan memusnahkan segalanya di multiverse. Dengan begitu, hanya akan ada dirinya saja yang tersisa. Dia yakin itu akan membuatnya merasa utuh dan lengkap lagi, seperti yang dia rasakan dulu di Beyond Realm. Owen tentu tidak mau multiverse musnah. Jadi dia mencoba membujuk Beyonder. Dia menawarkan solusi lainnya. Menurut Owen, Beyonder belum benar-benar berupaya menjadi bagian dari multiverse. Beyonder hanya memakai wujud manusia. Namun diri Beyonder masih tetap tidak terbatas dan amat kuat. Itulah sebabnya tidak ada yang bermakna baginya. Agar bisa menjadi bagian dari multiverse, Beyonder harus sepenuhnya berubah menjadi manusia. Usulan tersebut ditentang dengan keras oleh Beyonder. Dia menuduh Owen ingin menjebaknya. Beyonder mengingatkan bahwa tidak ada kekuatan yang bisa menghancurkannya tanpa seizinnya. Tetapi apabila Beyonder sepenuhnya menjadi manusia, maka dia bisa dibunuh oleh Owen.
Tentu saja Owen membantah tuduhan tersebut. Sayang sekali Beyonder masih marah. Dia tetap akan melaksanakan niatnya. Beyonder memberi waktu selama 24 jam. Setelah itu dia akan memusnahkan segalanya. Pada akhirnya Beyonder berpindah dari apartemen Owen menuju hotel paling mewah di kota San Francisco. Dia ingin kamar terbaik di sana. Sebenarnya kamar tersebut telah ditempati orang lain. Maka Beyonder mengendalikan resepsionis agar mengusir orang tersebut. Beyonder kemudian makan di sebuah restoran. Dia tertarik pada seorang pelayan di sana yang bernama Julia. Jadi dia mengendalikan Julia agar sangat mencintainya. Akibat pengaruh ini, Julia pun menemani Beyonder di hotel. Pada malam harinya, Julia terus mengungkapkan rasa cintanya pada Beyonder. Meskipun begitu, Beyonder sendiri justru masih marah. Bahkan dia menyebabkan gempa bumi di sekitarnya, sehingga terjadi banyak kerusakan. Sedangkan orang-orang berlarian panik. Setelah menghentikan gempa ini, Beyonder mengaku frustasi karena tak bisa menemukan sesuatu yang bermakna baginya. Dia juga bingung kenapa kehidupan sangat bermakna bagi manusia. Julia berpendapat kehidupan hanyalah sementara. Pada akhirnya manusia akan mati. Jadi setiap momen dalam kehidupan itu berharga. Sayang sekali Beyonder justru muak mendengarnya. Karena Beyonder menganggap manusia terobsesi pada kematian, dia membuat Julia menjadi sangat tua. Tetapi dia kemudian dengan cepat memulihkan tubuh Julia. Setelah itu Beyonder menyuruh Julia pergi. Sedangkan Beyonder sendiri terbang ke atap gedung. Rupanya dia mendeteksi akan ada yang menyerangnya. Benar saja, para mutan muncul mengeroyoknya. Mereka adalah Magneto, Colossus, Rogue, Wolverine, Rachel Summers, dan Shadowcat alias Kitty Pryde. Upaya para mutan ini tidak menyulitkan Beyonder sama sekali. Dengan gampangnya, Beyonder memantulkan serangan Magneto untuk melemparkan Wolverine dan Rogue. Selain itu, dia juga meniru kekuatan mereka. Dia membuat Colossus dan Kitty Pryde menjadi tidak padat sehingga mereka terjatuh ke bawah atap. Kemudian Beyonder memakai kekuatan magnet untuk menjauhkan Magneto. Meskipun begitu, para mutan tidak menyerah. Mereka bangkit untuk mengeroyok Beyonder lagi. Kali ini Rachel Summers juga bertindak. Dia mengeluarkan energi Phoenix yang dahsyat untuk menghabisi Beyonder. Saking kuatnya energi itu, malam menjadi terang benderang. Tidak sesuai harapan para mutan, Beyonder tidak terluka sedikit pun oleh energi tersebut. Sebaliknya, dia mampu mencekik Rachel. Kepada Rachel, Beyonder mengungkapkan sesuatu. Seandainya Beyonder secara sukarela membiarkan dirinya terbuka, mungkin saja Rachel bisa menghancurkannya. Tetapi sesungguhnya Rachel tidak punya peluang sama sekali untuk mengalahkan Beyonder. Dalam keadaan tak berdaya, Rachel mengaku para mutan menyerang Beyonder sebab dia membahayakan San Francisco. Kota tersebut memang berada di bawah perlindungan mereka. Begitu mendengarnya, Beyonder terpikir sesuatu. Dia pun melepaskan Rachel dan memilih pergi menghilang. Segala kejadian ini dipantau oleh Owen dari tempat tinggalnya. Dia sontak merasa panik. Dia takut Beyonder akan mendatanginya dan berbuat sesuatu yang buruk. Akibat kepanikan ini, Owen menutupi sebagian kota Denver dengan gelembung yang sangat kuat. Dengan adanya gelembung ini, tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Owen yakin serangan Beyonder pun tidak akan sanggup menembus pertahanan tersebut. Apabila nantinya Beyonder menghancurkan segalanya, Owen berharap bagian kota di dalam gelembung akan tetap selamat. Sesuai dugaan Owen, Beyonder memang muncul di atas kota Denver. Begitu melihat gelembung raksasa buatan Owen, Beyonder justru tertawa terbahak-bahak. Dengan mudahnya dia membuat gelembung itu pecah berkeping-keping. Segala pecahan ini akan menimpa para warga. Untungnya Owen dengan sigap melenyapkan semua pecahan tersebut supaya orang-orang tetap aman. Sementara itu, Beyonder berpindah lagi meninggalkan Denver. Seusai kepergian Beyonder, Owen berusaha mencari cara lainnya demi menghentikannya. Dia mencoba mengumpulkan energi dari berbagai penjuru multiverse. Dia berniat menciptakan gelembung yang lebih kuat. Walaupun begitu, dia berhenti setelah menyadari sesuatu. Keseluruhan energi di multiverse pun tidak akan cukup kuat untuk menahan kekuatan Beyonder. Ini membuat Owen merasa putus asa, sedangkan Marsha berupaya menenangkannya. Di Manhattan, Beyonder muncul dan menemui Spider-Man Peter Parker. Kepada Peter, Beyonder menanyakan tentang sifat manusia, yaitu berjuang tetap hidup sekaligus kagum pada kematian. Tentang hal ini, Peter pun bercerita. Dia pernah melihat orang yang melompat dari gedung untuk bunuh diri. Ketika Peter mengulurkan tangannya, orang itu justru memegangi tangan Peter. Orang itu masih ingin tetap hidup. Menurut Peter, ketika dekat dengan kematian, saat itulah orang justru merasakan pentingnya hidup. Kehidupan berharga sebab tidak berlangsung selamanya.
kehidupan berharga karena pasti terhenti oleh kematian. Kata-kata Peter ini masih belum memuaskan Beyonder, maka dia memilih pergi saja. Di luar tempat tinggal Peter, Beyonder tiba-tiba dikeroyok lagi oleh para mutan. Kali ini para penyerang adalah tim New Mutants yang terdiri atas Wolfsbane, Magik, Magma, Karma, Warlock, Mirage, dan Cannonball. Mereka sama sekali tidak mampu menyentuh Beyonder yang terus berjalan di udara. Karena sedang tidak ingin bertarung, Beyonder mengancam akan mengubah mereka semua menjadi kentang. Ancaman ini rupanya cukup menakutkan, sehingga New Mutants memutuskan tidak mengejarnya. Sementara itu Owen Reece sedang berkemas. Dia memasukkan banyak barang ke dalam kopernya. Bahkan dia juga mengecilkan benda-benda semacam kulkas dan televisi agar muat di dalam situ. Perbuatan Owen ini tentu membuat Marcia bingung. Jadi Owen pun memberi penjelasan. Dia mengaku punya rencana. Dia akan membawa Marcia berpindah ke Beyond Realm. Di sana Owen akan menciptakan tempat tinggal yang baru. Dia juga akan menambahkan gelembung pelindung yang lebih kecil dibanding sebelumnya tapi lebih kuat. Selain itu, Owen akan membuat pelindung ini berwarna putih sebagai kamuflase. Dengan berbagai cara ini, Owen yakin Beyonder tidak akan bisa menemukan ataupun menghancurkan mereka. Rencana tersebut ditolak dengan tegas oleh Marcia, yang berpendapat bahwa cepat atau lambat Beyonder pasti bisa menemukan mereka. Menurut Marcia, Owen tidak boleh kabur, melainkan harus melawan. Marcia menyemangati Owen untuk berjuang menghadapi Beyonder. Owen sebenarnya merasa takut namun bersedia berjuang berkat dorongan dari Marcia. Di puncak gunung di Andes, Beyonder duduk dan merenung. Sampai akhirnya dia berniat meminta maaf pada Owen. Selain itu, dia juga akan mencoba saran Owen menjadi manusia sepenuhnya. Maka Beyonder pun berpindah ke apartemen Owen. Di luar dugaan Beyonder, setibanya di sana, dia malah diserang oleh Owen memakai energi yang sangat kuat. Ini membuat Beyonder marah. Serangan pertama ini rupanya gagal menghabisi Beyonder. Maka Owen mengerahkan energi yang lebih dahsyat lagi. Bahkan serangan kedua ini cukup kuat untuk memusnahkan beberapa miliar dimensi. Cerita Secret Wars 2 mungkin akan kami lanjutkan bulan depan. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.